Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Biz. Kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat transaksi konsinyasi masuk pada pos 5. Nah, untuk lebih detailnya, silakan disimak penjelasan berikut. Baik, konsinyasi masuk berfungsi untuk mencatat aktivitas konsinyasi item atau barang masuk dari supplier. Dan pada proses konsinyasi masuk ini, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu yang pertama, pada proses ini stok item akan bertambah. Kedua, pada proses ini tidak terjadi pembayaran ke supplier, karena item atau barang yang kita inputkan hanya titipan, dan pembayarannya akan dilakukan pada saat item tersebut sudah laku terjual. Dan terakhir yang ketiga, pastikan sudah mencentang konsinyasi masuk untuk item konsinyasi pada menu master data item. Jika belum dicentang, maka item konsinyasi tidak akan tampil. Selanjutnya, untuk membuat transaksi konsinyasi masuk, kalian bisa masuk ke menu konsinyasi masuk, lalu pilih daftar konsinyasi masuk. Kemudian, klik tombol tambah. Maka nanti akan muncul modul tambah konsinyasi masuk seperti ini. Nah, untuk yang pertama, di sini ada no transaksi dengan nilai auto. Di mana no transaksi dengan nilai auto ini akan diisi oleh sistem secara otomatis. Jadi, kalian bisa lewati saja untuk no transaksi ini. Kemudian di sini ada tanggal, di mana untuk tanggal ini akan mengikuti tanggal pada perangkat yang kalian gunakan. Dan tanggal ini bisa disesuaikan kembali dengan kebutuhan kalian seperti ini. Selanjutnya, di sini ada dua cara proses penginputan data konsinyasi masuk, yaitu mengambil data konsinyasi masuk dari pesanan konsinyasi, atau langsung membuat transaksi konsinyasi masuk tanpa mengambil pesanan konsinyasi. Nah, untuk kondisi yang pertama, misalkan kita inputkan konsinyasi masuk tanpa mengambil pesanan konsinyasi, maka untuk kolom supplier ini bisa kalian pilih di awal, namun pastikan sudah mengatur supplier pada item konsinyasinya agar nanti data item muncul saat pencarian. Atau kami sarankan untuk mengosongkan suppliernya terlebih dahulu dan pilih suppliernya kembali jika sudah menginputkan semua item konsinyasi yang diperlukan. Kemudian untuk kolom pesanan ini bisa kalian abaikan saja karena kalian tidak memerlukan pesanan konsinyasi. Lalu sesuaikan kolom masuk ke ini, di mana kalian tentukan stok dari item konsinyasi akan masuk ke dep atau gudang apa. Karena pada proses ini, stok item konsinyasi akan bertambah. Jadi, kolom masuk ke ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian, kalian bisa inputkan item konsinyasi yang kalian butuhkan pada kolom kode item di tabel ini. Selanjutnya, untuk kondisi yang kedua, jika kalian menginputkan konsinyasi masuk dengan mengambil pesanan konsinyasi, maka untuk data supplier ini harus kalian pilih sesuai dengan data supplier pada pesanan konsinyasi yang akan kalian gunakan. Kemudian, jika sudah menyesuaikan suppliernya, maka kalian bisa mencari pesanan konsinyasi yang sesuai dengan cara klik tombol pencarian pada kolom pesanan ini, maka nanti akan muncul list pesanan konsinyasi yang belum diproses, dan datanya akan sesuai dengan supplier yang kalian pilih sebelumnya. Lalu, jika sudah memilih pesanan konsinyasinya, maka untuk kolom masuk ke ini akan otomatis terisi sesuai dengan pesanan konsinyasi yang kalian gunakan, dan kalian tidak bisa mengubahnya. Kemudian nanti, untuk item konsinyasinya, juga akan otomatis muncul sesuai pesanan konsinyasi yang kalian pilih. Nah, jadi untuk memproses data konsinyasi masuk ini, bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di mana kalian bisa langsung membuat transaksi konsinyasi masuk ini atau mengambil data dari pesanan konsinyasi. Dan untuk simulasi ini, kami akan menggunakan pesanan konsinyasi yang telah kita buat pada tutorial sebelumnya.
Jadi, di sini kita sesuaikan data suppliernya terlebih dahulu. Lalu, kita cari pesanan konsinyasi. Dan di sini kita pilih pesanan konsinyasi yang sesuai. Nah, di sini bisa kalian lihat, untuk datanya akan sesuai dengan transaksi pesanan konsinyasi yang telah kita buat sebelumnya. Di mana, seperti kolom masuk ke ini, akan otomatis sesuai dengan pesanan konsinyasi yang kalian pilih. Dan data itemnya juga otomatis muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk data item ini, bisa kalian sesuaikan kembali. Di mana kalian bisa sesuaikan jumlah itemnya, harga itemnya, potongan, maupun PPN-nya apabila ada perubahan. Dan untuk jumlah ini, bisa kalian ubah sesuai jumlah barang yang kalian terima. Dan apabila jumlah ini nilainya lebih kecil dari jumlah pesanannya, atau masih ada sisa stok item pada pesanan konsinyasi, maka pesanan konsinyasi tersebut bisa kalian gunakan kembali sampai semua jumlah pesanannya sudah kalian terima. Dan pada simulasi ini, kami akan memberikan jumlahnya sesuai dengan pesanannya. Dan di sini juga kalian bisa menambahkan data item baru yang tidak ada pada pesanan konsinyasinya. Di mana kalian bisa cari item konsinyasi pada kolom kode item ini. Kemudian kita beralih pada bagian bawah sebelah kiri. Nah, di sini ada tombol hapus detail, di mana tombol ini digunakan untuk menghapus item yang ada pada list tabel ini. Di mana kalian bisa pilih item yang akan dihapus, lalu kalian bisa tekan tombol hapus detail. Lalu di sini ada tombol detail item, di mana tombol ini digunakan untuk menampilkan detail dari item yang kalian pilih pada list tabel ini. Dan jika kalian menekan tombol ini, maka nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Di mana tombol detail item ini, kalian bisa memberikan potongan per item dalam bentuk nominal pada kolom kedua di bagian potongan ini. Selanjutnya, di sini ada kolom nomor, di mana kolom nomor ini digunakan untuk memberikan informasi nomor cek atau bilet giro. Namun, untuk kolom ini bersifat opsional, jadi bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian, di sini ada kolom keterangan, di mana keterangan ini juga bersifat opsional. Kalian bisa kosongkan atau bisa diisi sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu, untuk bagian bawah sebelah kanan, di sini ada subtotal, pajak, dan total akhir, di mana nilainya sudah terisi otomatis oleh sistem. Kemudian, jika kalian sudah selesai menginputkan data konsinyasi masuk ini, maka kalian bisa simpan transaksi ini dengan mengklik tombol simpan. Nah, pada simulasi ini, transaksi konsinyasi masuk sudah berhasil tersimpan. Selanjutnya, kita cek item ini pada daftar item. Nah, di sini bisa kalian lihat stok dari item konsinyasinya sudah bertambah seperti ini. Dan coba kita lihat pada kartu stok. Dan di sini stok itemnya bertambah 10 yang berasal dari transaksi konsinyasi masuk yang telah kita buat. Sehingga kita sudah berhasil membuat transaksi konsinyasi masuk. Nah, jadi itu dia penjelasan bagaimana cara membuat transaksi konsinyasi masuk pada EPOS 5. Jika kalian ada pertanyaan atau ada kendala, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di follow Instagram kami di @inspirasibis, dan jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.